Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar bulan Dzulhijjah. Sebagaimana kita maklumi bersama bahwa sebentar lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah, bulan yang termasuk salah satu dari 4 bulan haram yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat 36, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyimu fala tadlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya jumlah bulan yang ada di sisi Allah, menurut ilmunya Allah, menurut syariatnya Allah, adalah 12 bulan dalam kitab Allah, dalam Lauhil Mahfud, yaitu pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan haram. Itulah syariat yang lurus. Oleh karena itu, janganlah kalian melakukan kezaliman kepada diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di dalam ayat tersebut diterangkan bahwa menurut ketetapan Allah, menurut ilmunya Allah, menurut syariatnya Allah, bahwa dalam 1 tahun itu jumlah bulannya ada 12 bulan. Dan 12 bulan yang dimaksud adalah 12 bulan menurut kalender Qamariyah, kalender Hijriyah. Kenapa? Karena di atas kalender Qamariyah tersebutlah syariat atau hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah dikaitkan. Ya. Jadi syariat-syariat, ketetapan-ketetapan hukum Allah, ya, itu terkait dengan bulan-bulan Qamariyah, bukan bulan-bulan Syamsiyah, ya. Dan bulan-bulan Qamariyah yang jumlahnya ada 12 tersebut yang dimaksud adalah mulai dari bulan Al-Muharram sampai dengan bulan Dzulhijjah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dan Allah Subhanahu wa taala juga menerangkan di dalam ayat tersebut bahwa di antara 12 bulan tersebut terdapat 4 bulan haram. Dan 4 bulan haram tersebut diterangkan oleh Rasulullah SAW di dalam sabdanya, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, bulan Al-Muharram, dan bulan Rajab. Dan sebentar lagi kita akan segera memasuki bulan Dzulhijjah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di dalam bulan Dzulhijjah terdapat apa yang disebut sebagai 10 awal. Ya, kalau di dalam bulan Ramadan ada hari-hari yang punya keutamaan lebih dibandingkan hari-hari yang lainnya, yaitu 10 akhir. Karena di dalamnya ada Lailatul Qadar. Maka di dalam bulan Dzulhijjah terdapat 10 awal, yaitu dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Dan karena istimewanya hari-hari 10 awal tersebut, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. Di dalam surah Al-Fajr ayat 2 Allah mengatakan, ya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa layalin 'ashr. Ya. Demi malam-malam yang 10. Dan menurut mayoritas ahli tafsir, yang dimaksud dengan layalin 'ashr, malam-malam yang 10 tersebut adalah 10 awal Dzulhijjah. Dan kita sama-sama maklumi bersama, ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu, maka menunjukkan bahwa sesuatu itu punya kedudukan dan punya keistimewaan di sisi Allah. Begitu pula halnya ketika Allah bersumpah dengan layalin asyar, dengan
malam-malam 10 awal Dzulhijjah, maka itu menunjukkan bahwa hari-hari tersebut ya, 10 awal tersebut punya kedudukan dan punya keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mana yang lebih utama? 10 awal Dzulhijjah kah ataukah 10 akhir Ramadan? Ya. Menurut sebagian ulama, di antaranya adalah Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan bahwa hari-hari 10 awal Dzulhijjah lebih utama daripada hari-hari pada 10 akhir Ramadan. Adapun malam-malamnya, maka malam-malam pada 10 akhir Ramadan lebih utama daripada malam-malamnya 10 awal bulan Dzulhijjah. Karena di dalam malam-malam 10 awal Ramadan terdapat apa yang disebut dengan Lailatul Qadar. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di dalam surah Al-Hajj ayat 29, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semuanya untuk berzikir kepadanya. Banyak menyebut nama Allah fi ayyamin ma'lumat. Ya, Allah mengatakan wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Ya. Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumatin 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Ya. Dan mereka menyebut nama Allah pada ayyamin ma'lumat, pada hari-hari ya yang menurut para ulama ayyamin ma'lumat ya, menurut Ibnu Abbas adalah 10 awal Dzulhijjah. Dan mereka menyebut nama Allah pada ayyamin ma'lumat, pada 10 awal Dzulhijjah ya, atas rizki yang telah diberikan Allah kepada mereka berupa bahimatil an'am ya, berupa binatang ternak, yaitu unta, sapi, dan kambing ya. Jadi di dalam surah Al-Hajj ayat 28 ya 10 awal Dzulhijjah disebut atau diistilahkan dengan ayyamin ma'lumat, di mana kita di situ dianjurkan banyak berzikir kepadanya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara keutamaan 10 awal Dzulhijjah adalah bahwa di dalamnya terdapat kewajiban menunaikan ibadah haji, yaitu suatu syariat, suatu ketetapan yang merupakan salah satu daripada rukun Islam. Bahkan menurut para ulama ya, hukum menunaikan ibadah haji itu adalah fardu ain bagi setiap orang yang mukallaf dan punya istita'ah di dalam menunaikannya. Mukallaf artinya secara umur dia sudah balik dan secara akal dia berakal sehat. Dia orang yang waras, tidak gila ya. Dan secara kemampuan dia punya istita'ah, punya kemampuan untuk menunaikannya. Kewajiban haji ini adalah seumur hidup dilakukan sekali, yang wajib ya. Jadi wajibnya adalah sekali dalam seumur hidup. Dan kewajiban ini menurut sebagian ulama bahkan bukan sekedar wajib begitu saja, tapi menurut sebagian ulama wajibnya adalah wajib disegerakan. Wajibnya itu disegerakan. Jadi tidak boleh ditunda-tunda bagi orang yang sudah punya istita'ah dan tidak ada penghalang apapun. Jamaah sekalian, dan tentu saja di dalam pelaksanaan ibadah ini itu banyak sekali fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaannya ya. Di antara keutamaan yang kita dapatkan di dalam ibadah haji itu adalah bahwa ibadah haji akan dapat menghapus dosa-dosa yang telah dilakukan. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada sahabat Amr bin As, "Ama alimta annal Islam yahdimu ma kana qablah." Tidakkah engkau ketahui bahwasanya Islam itu dapat menghapus dosa-dosa sebelumnya? Artinya orang yang tadinya kafir kemudian masuk Islam, maka dengan masuk Islam itu dosa-dosa saat dia kafir dihapuskan dengan masuknya Islam. Dan ini adalah kabar gembira bagi orang-orang yang masuk Islam, sekaligus ajakan agar tidak menunda-nunda untuk masuk Islam. Kemudian Rasulullah juga mengatakan wa annal hijrata tahdimu ma kana qablaha. Dan hijrah itu juga dapat menghapus dosa-dosa sebelum hijrah. Orang yang melakukan hijrah dosanya diampuni. Dosa-dosa yang telah dilakukan sebelum hijrah diampuni dengan keikutsertaan di dalam hijrahnya. Dan terkait dengan haji, Rasulullah mengatakan wa annal hajja yahdimu ma kana qabla. Dan ibadah haji itu dapat menghapus dosa-dosa yang telah dilakukan sebelum melaksanakan ibadah haji. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian di antara keutamaannya adalah bahwasanya
amal soleh yang dilakukan di dalam 10 awal Dzulhijjah itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena 10 awal Dzulhijjah adalah berarti berada di bulan Dzulhijjah, dan bulan Dzulhijjah adalah termasuk salah satu dari 4 bulan haram yang di dalam Al-Qur'an yang tadi dibacakan diterangkan bahwa ya fala tadlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian melakukan kezaliman pada bulan-bulan tersebut, ya. Tidak boleh melakukan maksiat, melakukan dosa. Kenapa? Karena dosa, maksiat yang dilakukan di dalam bulan-bulan haram, termasuk di dalam bulan Dzulhijjah, ya akan dilipat gandakan dosanya. Maka sebagaimana dosa akan dilipat gandakan, ya bobotnya, nilainya di sisi Allah, begitu pula amal soleh yang dilakukan di 10 awal, ya di bulan-bulan haram, termasuk di 10 awal Dzulhijjah, juga akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Bahkan kemudian orang yang melakukan amal soleh di bulan Dzulhijjah, utamanya adalah di 10 awal Dzulhijjah, maka amal soleh tersebut lebih dicintai oleh Allah daripada amal soleh yang dikerjakan di selain bulan Dzulhijjah, di selain 10 awal Dzulhijjah. Bahkan dibandingkan jihad fi sabilillah sekalipun. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Ma min ayyamin al-amalu sholihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam," yakni ayyamal ashr. Tidak ada hari-hari di mana amal soleh dikerjakan pada hari-hari tersebut yang lebih dicintai oleh Allah daripada amal soleh yang dikerjakan pada 10 awal Dzulhijjah. Pernyataan ini membuat para sahabat kemudian bertanya. Ya, qalu, mereka bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihadu fisabilillah?" Wahai Rasulullah, tidakkah jihad fisabilillah? Tidakkah jihad fisabilillah yang lebih dicintai oleh Allah? Rasulullah mengatakan, qala walal jihadu fisabilillah. Tidak pula jihad fisabilillah. Illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bisyai'. Kecuali seseorang yang keluar dari rumahnya dalam rangka jihad fisabilillah dengan jiwa dan hartanya, kemudian tidak kembali dari itu sedikit pun. Jadi amal soleh yang ringan, yang sedikit, yang kecil, bahkan lebih utama, lebih dicintai oleh Allah daripada amal besar yang dilakukan di selain bulan Dzulhijjah. Amal soleh yang kecil, yang sedikit, ya, yang ringan, manakala dikerjakan di 10 awal Dzulhijjah lebih utama bahkan dibandingkan al-jihad fisabilillah, amalan yang besar, tapi dilakukannya adalah bukan di 10 awal Dzulhijjah. Ya, kecuali kalau seseorang itu berjihad dengan jiwa dan hartanya, kemudian tidak ada yang kembali ya dari itu sedikit pun. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara keutamaan 10 awal Dzulhijjah adalah bahwa di dalamnya terdapat apa yang disebut dengan Yaum Arafah, hari Arafah. Ini adalah juga termasuk hari yang istimewa, hari yang agung, hari yang mulia. Bahkan saking mulianya juga ya Allah Subhanahu wa taala pernah bersumpah dengannya. Kita bisa tengok, bisa lihat di dalam surah Al-Buruj ayat 3. Allah mengatakan wa syahidu wa mashhud. Ya, menurut sahabat Abu Hurairah, yang dimaksud dengan syahid di situ adalah hari Jumat, dan yang dimaksud dengan mashhud adalah hari Arafah. Jadi demi hari Jumat dan hari Arafah. Ini menunjukkan keutamaan hari Jumat dan juga hari Arafah. Di sisi yang lain, kalau dikaitkan dengan pelaksanaan ibadah haji yang tadi kita terangkan, bahwa hari Arafah adalah juga hari yang sangat penting. Ya, wukuf di Arafah bagi orang yang sedang melaksanakan ibadah haji adalah sesuatu yang sangat penting. Dia termasuk rukun di antara rukun-rukun haji. Manakala ada orang ibadah haji dan dia pada 9 Dzulhijjah tidak melaksanakan wukuf di Arafah, maka hajinya tidak sah. Makanya Rasulullah SAW pernah mengatakan, Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Haji itu adalah harus di sana ada wukuf di Arafah. Jamaah sekalian rahimani wa rahmatullah. Jadi wukuf di Arafah adalah salah satu di antara rukun-rukun haji. Jamaah sekalian rahimani wa rahmatullah. Bahkan di antara keutamaan dan keistimewaan 10 awal Dzulhijjah adalah bahwasanya di dalamnya terdapat hari yang paling mulia di sisi Allah. Itulah yang disebut dengan Yaumun Nahri, hari Nahar, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. Ini sebagaimana Rasulullah SAW pernah katakan,
a'dhamul ayyami indallahi ta'ala yaumun nahri tsumma yaumul qarri. Hari yang paling agung, paling mulia di sisi Allah Ta'ala adalah yaumun nahri, yaitu hari nahar tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian setelah itu adalah yaumul qarri. Yaumul qarri itu adalah hari sesudahnya, yaitu tanggal 11 Dzulhijjah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Lalu apa yang kita disunnahkan, disyariatkan untuk kita tunaikan, kita laksanakan di 10 awal Dzulhijjah yang sebentar lagi akan hadir di tengah-tengah kita? Yang pertama adalah banyak melaksanakan amal soleh, banyak menunaikan amal-amal soleh, ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah, misalnya sholat sunnah, baik sholat rawatib yang muakkadah atau ghairu muakkadah, termasuk sholat sunnah selain rawatib, Mari kita jaga pelaksanaannya. Tilawah Al-Quran, sedekah, birrul walidain, yakni berbakti kepada kedua orang tua, termasuk juga silaturahim dan amal-amal soleh yang lainnya. Ini mari kita laksanakan, kita perbanyak di dalamnya, termasuk juga yang ringan-ringan, karena amal soleh yang dilakukan di 10 awal Dzulhijjah itu lebih dicintai oleh Allah daripada amal soleh yang dilakukan di hari-hari yang lain. Termasuk di antara adalah juga doa. Kita sangat berhajat dengan doa. Kita perbanyak doa, termasuk juga di 10 awal Dzulhijjah. Wabil khusus juga adalah pada hari Arafah. Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan, khairud du'ai du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Sebagian ulama mengatakan ini bersifat mutlak, artinya bersifat umum, bagi yang haji maupun yang tidak haji, bahwa sebaik-baik doa adalah doa hari Arafah. Itu tanggal 9 Dzulhijjah. Tapi sebagian ulama mengatakan ini khususnya adalah bagi yang sedang menunaikan ibadah haji, yaitu saat wukuf di Arafah. Amalan di antara amal yang sangat dianjurkan di sana adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pendapat ini adalah yang lebih rajih. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, termasuk di antara adalah banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana di dalam surah Al-Hajj ayat 28 Allah mengatakan wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, dan mereka berzikir menyebut nama Allah pada ayyamin ma'lumat, dan sebagaimana diterangkan tadi bahwa yang dimaksud ayyamin ma'lumat adalah 10 awal Dzulhijjah, 10 awal Dzulhijjah. Ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang keutamaan 10 awal Dzulhijjah, Rasulullah mengatakan fa'aktiru fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmid. Perbanyaklah oleh kalian pada 10 awal Dzulhijjah tersebut, yaitu tahlil, yaitu la ilaha illallah, takbir Allahu akbar, wat tahmid, dan tahmid ucapan alhamdulillah. Kita dianjurkan untuk memperbanyak tahlil, takbir, dan tahmid di dalam 10 awal Dzulhijjah. Bahkan dalam takbir kita dalam bertakbir kita dianjurkan khususnya bagi laki-laki untuk menjaharkan, agar suara itu terdengar orang lain, baik saat di masjid, saat di rumah, saat di jalan, saat di tempat kerja, saat termasuk di pasar. Nah, ini kita jaharkan khususnya bagi laki-laki. Adapun bagi wanita tentu dianjurkan adalah dilakukan dengan sir. Ibnu Umar dan juga sahabat Abu Hurairah saat keduanya masuk pasar, mereka menjaharkan takbir, suara takbirnya itu terdengar sehingga orang-orang pun mengikutinya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi takbir itu sendiri juga ada takbir yang sifatnya mutlak, takbir yang tidak terkait dengan waktu, kapan saja, dan ini kaitannya dengan 10 awal dianjurkan untuk dilakukan, Jadi dari tanggal 1 bahkan sampai tanggal 13 Dzulhijjah, Nah, ada yang sifatnya muqayyad, ini terkait dengan misalnya setelah sholat fardu, maka ini dianjurkan mulai dilakukan, yaitu mulai dari fajar, waktu fajar hari Arafah, fajar hari Arafah sampai hari terakhir hari tasyrik, kita lakukan setelah sholat fardu. Ini sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat,
ya, dan berzikirlah kepada Allah, sebutlah nama Allah, bertakbirlah ya pada setelah sholat fardu. Termasuk juga adalah bagi orang yang sedang haji, yaitu bertakbir ketika melempar jumroh, yaitu pada hari-hari tasyrik. Dan memang hari tasyrik itu sebagaimana Rasulullah SAW pernah jelaskan adalah hari untuk banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping juga dia adalah hari makan dan minum, tidak ada puasa di sana. Ya, Rasulullah SAW pernah mengatakan, ayyamut tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillah. Hari tasyrik itu adalah hari makan dan minum serta zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian juga di 10 awal ini kita dianjurkan untuk apa? Untuk meningkatkan kesungguhan di dalam khususnya ibadah yang fardu. Kalau yang ibadah sunnah dianjurkan tadi memperbanyak ya, ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah ya, termasuk yang kecil, yang ringan, kita dianjurkan banyak. Tapi dalam hal yang fardu, tentu jumlahnya, batasannya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita dianjurkan untuk apa? Untuk menjaga, untuk meningkatkan kesungguhan. Karena bagaimanapun seseorang ketika hendak taqarrub kepada Allah, antara dengan yang fardu ataukah dengan yang sunnah, tetap yang lebih dicintai oleh Allah, tetap yang lebih diutamakan adalah dengan yang fardu. Jangan sampai kebalik. Ketika yang sunnah diperbanyak, orang bersungguh-sungguh, tapi begitu melaksanakan yang fardu, mengerjakan sekedarnya, apa adanya. Tentu saja tidak demikian. Ya, yang sunnah kita perbanyak, ya, dan yang fardu kita jaga betul-betul. Sunnahnya, adabnya, ya, kesungguhannya kita jaga. Karena sebagaimana ya di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ya ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi." Ya. Tidaklah hambaku taqarrub kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang aku fardukan atasnya, apa yang aku wajibkan atasnya. Jadi antara sholat fardu ya dan sholat sunnah, kalau kita taqarrub pada Allah dengan itu, maka tetap yang fardu adalah lebih dicintai oleh Allah, lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan sampai yang fardu ini diabaikan, dikerjakan apa adanya. Yang fardu harus tetap yang lebih diutamakan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara yang dianjurkan untuk dilaksanakan pada 10 awal Dzulhijjah itu adalah melaksanakan puasa. Karena puasa adalah termasuk amal soleh, bahkan termasuk amal soleh yang ya sangat utama ya. Dan puasa yang dimaksud adalah puasa 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Wabil khusus yang sangat ditekankan adalah pada hari Arafahnya. Dan tentu ini adalah tidak wajib ya. Tidak juga harus 9 ya, tapi kalau bisa 9 hari tentu itu adalah sangat dianjurkan ya. Tapi yang jelas bahwa saum adalah termasuk bagian daripada amal soleh. Ya, Hafsah radhiyallahu anha pernah mengatakan, arbaun, ada 4 hal, lam yakun yada'uhunna Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi tidak pernah meninggalkan. Apa 4 hal tersebut? Yang pertama adalah siyama Asyura, puasa Asyura, yaitu puasa tanggal 10 bulan Al-Muharram. Yang kedua, wal asyra, yaitu puasa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan penjelasan para ulama yang dimaksud al-asyra di sini adalah puasa 9 hari. Ya, karena memang kita tahu bersama bahwa tanggal 10 Dzulhijjah artinya yaumul id, yaumun nahar, tidak boleh ada puasa di sana karena itu adalah hari raya. Jadi yang dimaksud adalah puasa 9 hari. Kemudian wa thalathata ayyamin min kulli syahr, dan puasa 3 hari pada setiap bulan, dan waktu pelaksanaan yang paling utama adalah ayyamul bid. Dan kemudian yang keempat adalah warraqataini qoblal ghadati, yaitu melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh. Inilah 4 hal yang kata Hafsah tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Dan yang terkait dengan bahasan kita tadi adalah puasa 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya, ini sangat dianjurkan ya, walaupun tidak wajib. Dan kalau yang tidak bisa melaksanakan 9 hari full ya kebanyakan dari hari-hari tersebut. Dan tentu yang paling ditekankan adalah puasa hari Arafahnya. Ini jangan sampai terlewatkan. Justru yang sangat ditekankan adalah hari Arafahnya.
Dan Rasulullah SAW ketika ditanya tentang ya keutamaan puasa Arafah, maka Rasulullah mengatakan yukafirus sanatal madiyah wal baqiyah. Yukafirus sanatal madiyata wal baqiyata. Jadi dapat menghapus dosa 1 tahun yang telah lalu maupun 1 tahun yang akan datang ya. Tentu saja yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dan termasuk yang dianjurkan di dalam 10 awal Dzulhijjah itu adalah menunaikan ibadah haji ya. Sesuai dengan namanya Dzulhijjah ya, yaitu dari kata haji. Yaitu makanya Dzulhijjah disebut juga dengan bulan haji. Ya, wabil khusus yang belum hendaknya segera menunaikannya. Jangan ditunda-tunda ya. Jadi setiap bulan Dzulhijjah kita diingatkan untuk menunaikan ibadah haji, wabil khusus yang belum untuk menyegerakannya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, termasuk di antara yang dianjurkan untuk dilakukan pada hari-hari tersebut, wabil khusus pada Yaumun Nahar, adalah al-udhiyah, yaitu berkurban. Dan itulah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di antara amalan-amalan yang ada ya. Jadi berkorban, menumpahkan darah hewan korban ya. Itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut jumhur ulama hukumnya sunnah. Ya, bahkan sebagian ulama mengatakan wajib bagi yang ada kelapangan rezeki. Tapi apapun adalah sesuatu yang bagi orang yang diberikan kemampuan untuk tidak melewatkannya, untuk ya menunaikannya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Di dalam satu riwayat ya dari Aisyah yaitu Ummul Mukminin ya disebutkan ma'amila ibnu Adam min amalin yauman nahri ahabba ilallah ya min hiraqatid dam ya. Tidak ada satu amalan yang dilakukan oleh Bani Adam, oleh anak Adam ya pada yaumun nahri yang lebih dicintai oleh Allah daripada menumpahkan darah. Maksudnya adalah menumpahkan darah hewan korban untuk disembelih ya. Wa innahu la ta'ti yaumal qiyamati biquruniha wa asy'ariha wa adlafiha. Dan sesungguhnya hewan korban itu yang telah disembelih akan datang pada hari kiamat dengan dengan tanduknya, dengan tanduk-tanduknya, wa asy'ariha, dan dengan bulu-bulunya ya, wa adlafiha, dan dengan kuku-kukunya. Artinya ya segala hal yang tadi disebutkan itu ada nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa innad dama la yaqa'u minallahi bimakan. Sesungguhnya darah tersebut ya tumpah di tempat di sisi Allah sebelum qabla an yaqa'a bil ardi. Ya, sebelum ia tumpah ya di bumi. Artinya ketika seorang itu menyembelih ya, maka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum darahnya mengalir, sebelum darah itu tumpah ke bumi. Artinya makbul manakala korbannya itu dilakukan dengan ikhlas sesuai dengan ketetapan dari agama, sesuai dengan ketetapan dari Rasulullah SAW. Oleh karena itu fatibu biha nafsan. Oleh karena itu laksanakan korban itu dengan sukacita, dengan penuh kerelaan, bukan dengan terpaksa. Ya, dipersembahkan hewan korban yang terbaik yang dimiliki ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada satu hal yang perlu diingatkan, bahwa manakala seseorang sudah berniat untuk melaksanakan korban, maka sejak tanggal 1 Dzulhijjah sampai korban itu disembelih, hendaknya menahan diri tidak memotong rambut maupun kuku, baik itu rambut kepala, kumis ya, jenggot ya, atau ketiak dan yang lainnya. Kita tidak memotongnya. Begitu pula kuku-kuku kita tidak kita potong ya. Ini sebagaimana Rasulullah SAW pernah mengatakan ya, dalam satu riwayat disebutkan dalam hadis Ummu Salamah, idza dakhalal ashru wa arada ahadukum an yudhhiya fala yamassa min sya'rihi wala min basarihi syai'a. Apabila masuk 10 awal Dzulhijjah dan ada salah seorang di antara kalian yang hendak berkorban, maka janganlah dia memotong rambutnya dan memotong kukunya sedikit pun. Jadi tidak boleh potong rambut, tidak boleh potong kuku sedikit pun. Di dalam riwayat yang lain disebutkan ya, man kana lahu dzibhun yadbahuhu
fa idza uhilla hilal Dzul Hijjah fala ya'khudanna min sya'rihi wala min adfarihi syai'an hatta yudhhiya. Di situ disebutkan ketika sudah masuk ya awal Dzul Hijjah, maka tidak boleh memotong rambut, tidak boleh memotong kuku sedikit pun sampai hewan itu disembelih, sampai hewan kurban itu disembelih. Oleh karena itu betapapun di antara ulama ada khilafiyah, ada khilafiyah, ada yang mengatakan boleh memotong rambut atau kuku ya bagi yang sudah ada niat kurban ya. Ada yang mengatakan juga makruh, ada yang mengatakan haram, tapi yang jelas hadis itu, riwayat tersebut menunjukkan larangan. Oleh karena itu yang afdol, yang aman adalah kita tidak melakukannya, kita tidak melanggarnya ya. Dan tentu kalau kurban itu misalnya untuk si A dan keluarganya, yang kena larangan adalah si A-nya. Adapun keluarganya adalah tidak terkena larangan atasnya. Mudah-mudahan penjelasan ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan keutamaan-keutamaan 10 awal Dzul Hijjah dengan amal-amal soleh yang tadi disebutkan, diterangkan, dan mudah-mudahan kita semuanya istiqomah di atas iman dan Islam kita. Mohon maaf atas segala kurangannya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.